Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss Dewi 5 Ibnu Rushd. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dan seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran ketiga. Imtak pembelajaran kita hari ini yaitu jaga 5 sebelum datangnya 5. Sehatmu sebelum sakitmu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan teks narasi. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan anak-anak mampu menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Teks narasi. Teks narasi adalah suatu karangan atau cerita yang berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu yang dijabarkan dari urutan awal sampai akhir. Unsur-unsur yang harus ada dalam teks narasi adalah yang pertama adalah tema atau disebut juga dengan pokok pembicaraan. Yang kedua alur, yaitu jalannya sebuah cerita. Kemudian watak atau karakter ataupun perilaku tokoh dalam cerita. Yang keempat yaitu suasana atau kesan yang ditimbulkan agar pembaca ikut merasakannya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran PKN, contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, apa-apa saja contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan? Yang pertama adalah tidak melaksanakan kerja bakti, membuang sampah sembarangan, menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat, menggunakan pupuk berbahan kimia, membakar sampah di sekitar pemukiman, serta mencoret-coret dinding. Itu semua termasuk contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama akibatnya adalah pencemaran lingkungan, sumber penyebaran penyakit, meningkatnya kriminalitas, banjir, dan aturan tidak berjalan dengan baik. Apa akibat bila sampah rumah tangga ditimbun di dalam tanah? Apakah menimbun sampah di dalam tanah merupakan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan? Nah, untuk lebih detailnya, anak-anak simak video berikut ini. Tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu hal. Contoh perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Contoh yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Akibat yang ditimbulkan dengan membuang sampah sembarangan yaitu aliran sungai dan selokan menjadi tersumbat. Contoh tidak menjaga kebersihan lainnya yaitu membiarkan tumpukan sampah di pinggir jalan. Akibatnya yaitu menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Di sini terlihat sampah sedang menumpuk. Sampah yang menumpuk harus kita bersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hasil dari sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di masyarakat. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari wabah penyakit. Yang ketiga, timbulnya rasa kepedulian antar sesama. Yang keempat,
kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh tanggung jawab di rumah yaitu membantu pekerjaan orang tua. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang ketiga, mau melaksanakan aturan yang baik yang ada di rumah. Contoh tanggung jawab di sekolah, yang pertama, ikut menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah. Contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat, yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ikut menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan siskamling. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Manusia disebut juga makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan manusia sebagai makhluk ekonomi artinya adalah manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu produksi atau pembuatan. Produksi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya pembuatan baju seragam. Kemudian yang kedua adalah distribusi atau disebut juga dengan penyaluran. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang-barang kepada konsumen. Contohnya, pakaian seragam yang telah jadi dipasarkan atau dijual ke toko perlengkapan sekolah. Kemudian jenis kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi atau pemakaian. Konsumsi adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, baju seragam yang telah dibeli oleh konsumen. Cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kedua, tidak iri atas keberhasilan usaha ekonomi orang lain. Kemudian menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan orang lain dan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Nah, berikut ini ada cara menghargai video usaha ekonomi orang lain dalam bentuk video. Anak-anak saksikan ya videonya dengan baik. Selamat menyaksikan. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan yang lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi.
Konsumen atau konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi barang dan konsumsi jasa. Sekarang, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses pakaian? Untuk menghasilkan pakaian, dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi pakaian. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran yang penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain yang dapat kita lakukan adalah 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan orang lain. Setelah mempelajari 3 materi tadi, maka sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas latihan di bawah ini. Dan jangan lupa baca basmalah ya nak. Kerjakanlah Ayo Berlatih pada buku tema 5B halaman 96 nomor 1-3. Kerjakan di buku latihan garis 2 ya nak, bukan di buku cetak. Oke anak-anak, selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.